perasaanmu tidak bisa disampaikan, musik bisa sampaikan itu. Emang solo fighter anaknya. Aduh, banyak sih ya pasti, karena kita pasti punya banyak keinginan. Orang-orang yang naik di atas motor kok tidak pernah tidak terbuka ceritanya kalau sama saya. Halo, nama saya Rifki Lemardi, biasa dipanggil Rifki. Nama aku Lisa, sekarang usia 19 tahun dan Nama saya Tori Andilo, umur 20 tahun. Halo, saya Aisyah, salah satu perwakilan dari tim hibernasi. Perkenalkan, nama saya Agung Alfatazaki, biasa dipanggil Agung. dengar kata hibernasi, kalau secara umum pasti taunya hibernasi itu tidur kan kayak gitu. Tapi kalau dengar kata hibernasi, terutama di kalangan masyarakat Makassar, itu pasti udah langsung tahu kalau oh ini media yang emang menjadi wadah bagi orang-orang Makassar yang emang pengen berkembang keluar gitu, atau yang sedang yang sedang mencari pengalaman di luar tetapi diwadahi sama hibernasi untuk memperkenalkan ke masyarakat Makassar sekitar gitu. Istirahat atau tidur itu yang dilakukan sama hewan-hewan setahu saya. Tidur panjang, istirahat panjang, berhibernasi. Tapi kalau akhir-akhir ini di Makassar, saya taunya hibernasi itu sebuah media kreatif yang isinya pemuda-pemuda yang keren-keren. Konten-kontennya juga suka saya. Mungkin ini asal-usul dari kata hibernasi. Saat ini banyak banget orang yang kayak memaksakan kehendak, terus bekerja keras tapi lupa diri. Kalau misalnya manusia itu punya limit untuk istirahat gitu. Jadi sebenarnya hibernasi ini menunjukkan bahwa kita ini cuma manusia, kita punya limit, kita punya batasan, dan itu memang yang harus kita akui. Hibernasi itu kan tidur panjang di tengah cuaca yang ekstrim. Itu sih kalau hibernasi secara kata. Tapi kalau belakangan setahun ini pasti kalau dengar hibernasi pasti hibernasi izin. Musik sebenarnya cukup berpengaruh sih, apalagi kalau misalnya di keseharian kita moodnya lagi down, terus mau butuh mood yang bagus, pasti dengar musik-musik yang menyemangati, atau mungkin butuh juga musik yang menggambarkan hari kita, misalnya malam-malam jalan pulang sambil dengar musik, itu kan pasti salah satu me time atau merefleksi diri, itu pasti pakai musik selalu menyenangkan sih. Sangat berpengaruh. Kenapa? Karena pertama itu musik menemani kita kalau misalnya mau beraktivitas, terus juga musik jadi teman kita kalau misalnya mau dalam berekspresi sesuatu, baik itu kalau misalnya kita galau atau kita senang, itu musik yang jadi teman. Berpengaruh banget, kayak dalam sehari tuh nggak bisa nggak dengerin satu lagu pun, harus dengerin satu lagu. Terkadang tuh sering dimarahin gara-gara kamar-kamar tuh pakai earphone, atau kalau di kamar tuh putar musik yang volumenya paling gede gitu. Itu sangat berpengaruh. Pokoknya dalam sehari tuh at least harus ada satu lagu lah didengar gitu. Berpengaruh sekali sih. Kayak setiap harinya itu saya tidak terlepas dari musik. Kemanapun, mau saya di rumah, di jalan, dimanapun pasti saya ketemu lagi dengan musik. Karena saya pernah dengar seorang bilang kalau perasaanmu tidak bisa disampaikan, musik bisa sampaikan. Itu jadi musik udah kayak teman banget lah. Lirik musik itu mewakili perasaan kita. Jadi menurutku musik sangat berpengaruh terhadap perasaan sih. Jadi jatuhnya apapun perasaan kita itu terwakil oleh lirik musik gitu. Oke, mungkin Sometimes dari Hon. Itu liriknya mewakili banget. Ya intinya timur dari The Adam sih, karena mungkin nanti teman-teman atau saya salah satunya pada saat dengar lagu itu langsung tahu yang mau dicapai di masa depan dan sama siapa gitu. IU
Ayu featuring G-Dragon, judulnya Palette. Kenapa sangat berpengaruh dan kenapa semua orang harus dengar. Jadi lagu ini tuh kayak menceritakan si artisnya ini, si penyanyinya ini, dia menceritakan kayak dia tuh sekarang sudah berumur 25 tahun dan selama dia menjadi 25 tahun tuh dia merasa dia tuh nggak fit in di mana-mana gitu. Lagunya Mocha yang Simple I Love You. Menurut saya orang-orang kalau mau menyatakan perasaan atau suka sama orang, ya kasih itu lagu. Kasih lagu Simple I Love You, karena sebenarnya cinta itu sederhana loh, kayak kau berjalan berdampingan, itu cinta namanya. Saya paling suka dengar Cleopatra dari The Lumineers. Kalau punya kesempatan suka. Pernah satu momen kayak dalam 1 minggu itu ada 3 destinasi yang saya lalui. Suka jalan-jalan juga suka gitu. Jadi gimana ya? Kalau misalnya kayak ada tujuan atau moodnya dapet itu ya suka. Suka kemana aja? Kemana aja ya? Yang penting jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Antara suka dan enggak sih, karena kalau diajak ya ayo aja, tapi kalau nggak jalan-jalan juga maksudnya oke aja gitu. Ya setengah-setengah lah. Jalan-jalan ya, kalau saya dulu suka sekali sih jalan-jalan. Bahkan ada satu momen di mana dulu hampir di setiap minggunya itu saya jalan-jalan. Yang memorable lebih ke Solonya sih, di mana jalan-jalannya, pasar-pasarnya, dengan trotoar dan pertokoannya yang bisa dibilang masih berlatarkan tempo dulu lah, masih lebih ke ya bangunan-bangunannya masih bangunan-bangunan dulu, jadi enak dipandang gitu. Kota lamanya Semarang. Kota lama Semarang itu apa ya? Ya mungkin karena suasana kota zaman dulu dan enak aja gitu ngelihat pertokoan, ada trotoarnya, terus jalan kecil, mobil, baru bukan aspal, tau gak sih, kayak konblok gitu. Jadi suasananya enak banget sih untuk duduk-duduk di situ ngabisin sore. Kalau mau dibilang satu memorable place itu sih kayak datang ke konser, terutama mungkin artis yang disukai ya. Jadi aku pengen banget bisa ngajak satu temen aku yang aku kenal, karena biasanya aku nonton konser tuh sendiri. Iya, jadi emang solo fighter anaknya. jadi pengen banget ngajakin temen dan kayak pengen memperkenalkan dia ke ke audiens, ke vibes yang emang bener-bener exciting gitu. Sependek perjalananku mungkin Jogja sih. Kalau misalnya memang ada orang yang mau traktir kau untuk jalan-jalan, kayaknya bagus kita pergi ke Jogja. Tapi kalau misalnya motorku bisa dikasih jadi memorable place, menurutku itu salah satu tempat, karena bagaimana orang-orang yang naik di atas motorku tidak pernah tidak terbuka ceritanya kalau sama saya. Gara-gara ini sih tidak lulus di PTN yang kita pilih itu jadi kayak dampak besar bagi hidupku kayaknya. Tidak perlu berekspektasi besar terhadap kedepannya, jalani saja. Banyak banget. Mungkin ini bukan tentang cinta, tapi lebih ke kegagalan ketika kita udah usaha gitu. Kemarin banyak banget goals yang dibuat, tiap tahun itu pasti bikin goals dan akhirnya jatuhnya gagal. Kecewa banget, apalagi yang kedua itu patah hati terbesar, kayaknya bikin ekspektasi besar sama orang, akhirnya jatuhnya kecewa gitu. Padahal yang bikin ekspektasi kan diri sendiri. Lebih ke situ sih. Sampai saat ini sih patah hati yang pernah dialamin tuh pasti kalau kita pulang tapi ngerasanya hari itu nggak baik untuk kita gitu, dan berharap besok itu lebih baik aja sih, paling begitu. Kayak pas sampai rumah habis ngejalanin hari seharian dan ngerasa hari ini kita nggak cukup baik untuk hari itu, dan ada sesuatu yang salah mungkin yang kita jalanin, itu cukup membuat saya patah hati sih malamnya. Ketika Saya ingin melanjutkan kuliah di salah satu universitas, itu kayak orang tua bilang jangan di situ, kembali saja ke Makassar, ke Unhas saja. Jadi
Menurut saya saat itu patah hati terbesar saya sih, tapi saya sudah berdamai saat ini. Patah hati terbesar aku adalah believing myself was never enough for achieving kindness and affection sih. Itu karena benar-benar mentally drain out banget, dan akhirnya tahun ini baru bisa belajar kalau ya apa yang aku lakukan itu udah cukup untuk diri aku gitu. Di saat aku bilang udah satisfied sama diri aku, ya berarti itu udah oke. Entah orang lain mau bilang itu gak enough untuk mereka, atau aku gak achieve kebaikan atau apa ya, timbal balik dari apa yang aku lakukan, selagi aku masih bisa nge-satisfy myself, ya berarti it's okay gitu. Salah satu gesture yang aku tunjukkan ke orang kalau aku tuh sayang lah sama dia gitu, atau at least care sama dia, itu I want to hear about their story gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi ngobrol nih, gue yang akan bertanya terus gitu, yang kayak, oh jadi hari kamu gimana, oh kamu masalah yang kemarin gimana, kayak gitu-gitu. Itu kalau aku sih merasanya itu adalah salah satu bentuk gesture yang aku lakukan ke orang-orang yang aku care ya. Mungkin saya kasih puisi. Dengan itu mungkin saya bisa mengekspresikan apa yang saya rasakan ke dia. Karena saya kan suka tulis puisi juga. Kayaknya membuat karya yang eksplisit untuk dia itu kayaknya salah satu bentuk ekspresiku bilang, aku suka. Tindakan mungkin lebih ke doa, karena nggak perlu kalau nggak perlu diekspresikan ya, ungkapkan aja dengan doa. Nanya apa kabar tapi betul-betul pengen tahu kabarnya, itu salah satu bentuk kita kalau kita sayang sama orang sih. Betul-betul pengen tahu kabarnya hari itu, atau di malam hari kita pengen dengar ceritanya, itu salah satu bentuk kalau kita peduli. Saat saya ada di suatu lingkungan, terus tapi lingkungan itu merasa tidak nyaman kalau ada saya di situ, atau saya sudah tidak dipercaya, atau merasa ya gitu, kalau misalnya saya ada di satu lingkungan tapi dengan kehadiran saya lingkungan itu jadi berubah ke arah yang tidak baik, atau justru malah tidak nyaman dengan kehadiran saya, itu khawatir sih. Khawatir saya terhadap diri saya sendiri sih. Misal hari ini dan besok saya masih menjadi orang yang sama, saya belum bisa berbuat apa-apa, itu menjadi kekhawatiran tersendiri sih. Lebih ke ekspektasi ke masa depan, itu yang bikin takut. Kekhawatiran terbesarku itu kalau misalnya berhari-hari terlarut dalam kecemasanku sendiri. Harus kami memang terus bergerak, harus kami memang terus melakukan sesuatu untuk tidak cemas itu. Kekhawatirannya tuh merasa terlalu apa ya, aku akan kecewa sama diri sendiri gitu, nggak merasa cukup untuk diri sendiri, dan akan merasa apa ya, not satisfied with myself gitu. Pengen bisa coba hidup di dalam kenyamanan diri aku sendiri gitu. Dalam kenyamanan dirinya sendiri tuh ya, aku nyaman sekarang, nyaman tinggal sama keluarga, nyaman nggak harus mikirin ini itu, nggak harus mikirin kayak, gue belum bayar listrik nih, laundry gue belum nih gitu, nggak harus bayar, nggak harus mikir kayak gitu. Tapi pengen bisa hidup di mana hal-hal tersebut tuh nggak menjadi beban gitu, pengen bisa hidup nyaman dengan sendiri gitu. Keinginanku sebatas mau lulus dari perkuliahan, nah tapi semenjak hibernasi asik karena hibernasi ini lihat ke konten-kontennya, kayak misalnya saya paling suka itu teman jauh tuh, kayaknya enak deh, atau kayaknya bagus deh kalau misalnya punya keinginan untuk lanjut studi ke luar negeri gitu, cari-cari pengalaman. Aduh, banyak sih ya pasti, karena kita pasti punya banyak keinginan, tapi sekarang lagi belajar ini saja sih, berdiri sendiri, belajar bagaimana, ya mungkin karena peralihan juga ya, bagaimana minimal beli kopi pakai uang sendiri lah. Belum banyak bermanfaat untuk orang lain, karena salah satu tujuan hidupku itu pengen banget untuk bermanfaat untuk orang lain, terus banggain orang tua. Ya kalau misalnya nggak terwujud, itu jadi beban sendiri sih. Saya ingin keliling Indonesia sih, itu keinginan terbesar saya sampai saat ini. Bahkan saya masih berpikir kalau setelah saya lulus, saya ingin jalan-jalan dulu, menikmati keliling Indonesia kemanapun itu.
ke Indonesia Timur, Tengah, Barat. Saya ingin keliling dulu gitu. Harapan saya ke hibernasi, semoga kedepannya menjadi media yang lebih kreatif lagi dalam menghasilkan konten-konten, terlebih juga bisa mempertahankan konten-konten yang sudah ada dan bisa membuat itu lebih bagus lagi lah. Kayak misal kayak konten-konten kayak gini. Ini kan untuk 1 tahunnya hibernasi ya. Iya. Selamat setahun buat hibernasi kali gitu. Mau ngucapin dulu selamat untuk hibernasi sudah menjalankan ini 1 tahun ya berarti ya. Congrats. Hibernasi menurut aku keren-keren banget. Aku biasanya juga cerita-ceritakan kayak jadi hibernasi bagus gitu, konten-kontennya bagus, desain-desainnya bagus, visualnya bagus. Harapan untuk kedepannya ya semoga hibernasi bisa terus mewadahi anak-anak muda Makassar yang sedang mencari pengalaman di mana-mana. Semoga hibernasi bisa terus menjadi tempat nyamannya anak-anak muda Makassar gitu. Semoga konten-konten hibernasi bisa ngupas atau ngebawa sebuah pengalaman seru gitu, dimana pada saat orang ngeliat tuh kita bisa mengetahui sesuatu yang nggak pernah kita lihat sebelumnya. Ya, aku pengen banyak orang yang tahu tentang hibernasi. Kalau misalnya kontennya itu banyak banget manfaatnya, terus bisa dijadiin banyak orang yang terinspirasi dari itu. Ya tujuannya memang kan buat orang lain gitu. Aku harap banyak orang yang lebih lihat hibernasi.